laga awal Arab Saudi sampai ke Argentina sini, mereka tuh sudah pada setiap pertandingan menurutku ini hampir mendapatkan penalti gitu. Berhasil membawa nama Lionel Messi ini menjadi top skor yang bisa bersaing dengan Mbappe lewat penalti. Oke guys, welcome back to my channel Mas dan ya, balik lagi ke konten Bubble, bahas bola bersama gue, Mas. Oke guys, jadi konten Bubble kali ini kita bakal bahas pertandingan final World Cup semalam antara Argentina melawan Prancis. Dan sini aku nonton sampai habis, dan dari menit pertama sampai menit terakhir itu bener senam jantung. Padahal aku bukan fans Argentina atau Prancis, gua juga bukan fans Mbappe atau Messi atau Di Maria, gua bukan fans mereka. Tapi di sini pertandingannya bener-bener seru, dan menurut gua ini pertandingan yang paling seru yang ada di World Cup tahun ini. Dengan Argentina yang berhasil mencatatkan skor duluan 2-0 di laga pertama atau babak pertama, kemudian disusul dengan Perancis di babak kedua dengan 2-0 juga, jadi 2-0, 2 sama. Jadi mereka dapat hasil imbang dan berhasil meraih extra time. Dan di extra time ini Mbappe berhasil mencatatkan skor lagi di penalti, dan Messi berhasil mencatatkan skor lagi lewat tendangan tepisan dari temannya di tepis kiper Perancis. Kemudian ada bola muntah, kemudian Messi langsung menyaut itu dan gol. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya Argentina malam tadi itu benar-benar bermain luar biasa, dan Prancis itu juga luar biasa. Tetapi ada beberapa pemain yang menurut gua entah kenapa melempem atau meredup, mungkin lagi nggak on fire. Dan menurut gua tadi malam itu lini tengah Prancis itu kurang hidup gitu. Jadi lini depannya otomatis kayak kurang suplai bola gitu, karena pada saat mereka mengoper sampai lini tengah kemudian mulai melancarkan serangan, itu mereka sudah kehilangan bola gitu. Jadi menurut gua lini tengah ini kurang hidup. Apakah mungkin karena tidak ada Kante ataupun Pogba, jadi ini sangat berpengaruh bagi mereka di laga final ini. Karena yang kita tahu mental pemain senior di laga final ini benar-benar dibutuhkan, dan sedangkan pemain senior di Prancis kemarin itu ada Lloris, Griezmann, dan juga Giroud kalau tidak salah. Ya, Giroud. Dan di situ mereka bermain sampai babak kedua, dan di babak kedua di menit ke-70-an mereka ditarik keluar dan masuklah para pemain muda. Dan di saat para pemain muda masuk ini, Camavinga, kemudian Kolo Muani dan siapa gitu, itu mereka masuk, dan akhirnya lini tengah nih ya mulai sedikit hidup. Mungkin karena ada suplai bola dari pojok dari Camavinga di back sebelah kiri, kemudian dioper ke tengah kan, mungkin Camavinga berperan juga di situ. Jadi ada suplai bola ke depan, dan Mbappe ini bisa mulai memposisikan dirinya itu di ruang yang agak kosong gitu. Jadi dia bisa bergerak ke depan dan bisa menyaut bola yang dioper kepadanya. Dan sini kita bisa lihat bahwasanya pemain-pemain muda ini benar-benar luar biasa dan patut diacungi jempol, karena permainannya menurut gua benar-benar bagus, dan mental mereka menurut gue di pertandingan di babak kedua sampai extra time ini benar-benar luar biasa. Tetapi pada saat masuk ke babak penalti itu sudah berbeda. Pengalaman yang berbicara. Seperti yang gue bilang tadi, kembali lagi kepada mental dan juga pengalaman bahwasanya Prancis pada saat menggantikan pemain senior dengan pemain muda, di situ mereka harus sudah siap konsekuensi yang ada, yaitu pengalaman dan mental dari para pemain muda ini harus sudah siap. Tapi terbukti di laga babak penalti yang seperti gue bilang tadi, pemain Prancis, pemain mudanya ini yang menggantikan pemain senior seperti Giroud, Griezmann, dan juga pemain senior yang lainnya belum siap untuk menanggung beban pada saat babak penalti itu. Dan itu terbukti dengan gagalnya sepakan dari pemain Prancis, Coman dan juga Toumani, pemain Real Madrid kok biasanya Toumani ini. Sebenarnya pemain Real Madrid Toumani ini harus sudah memiliki mental yang mental juara gitu, tapi entah kenapa semalam bisa gagal. Dan menurut gua pengaruh antara kekalahan Prancis juga itu di lini tengahnya. Mereka benar-benar kalah antara persaingan dan juga
pergerakan bolanya tuh kalah benar di lini tengah. Lini tengahnya tuh menurut gue kurang hidup. Entah itu karena tidak ada Pogba ataupun Kante atau pemain seniornya yang tidak ikut pada laga final. Tapi benar-benar kurang hidup karena kreativitas di lapangan tengah ini tidak ada. Jadi bola yang harusnya supply ke depan ke striker seperti Griezmann, kemudian pemain depan seperti Mbappe itu benar-benar kurang. Jadi di laga awal tuh mereka benar-benar kesulitan untuk mencatatkan skor atau berusaha menembak ke depan gawang pada laga awal atau babak pertama, dan mereka baru bisa menembak atau men-shoot ke gawang Argentina itu pada babak kedua pada saat Camavinga masuk. Di situ udah mulai penyerangan yang mulai agresif dan benar-benar luar biasa perjuangan Prancis ini. Mereka ini patut diacungi jempol karena menurut gue ini final yang mungkin paling terbaik gitu. Final yang benar-benar nggak bisa ditentukan dari satu babak gitu. Aduh, kenapa kameranya mati? Oke, sih ada sedikit gangguan kamera mati, jadi kita lanjut. Seperti yang gue bilang bahwasanya Prancis di menit 70 mulai melakukan serangan yang menurutku cukup agresif, dan di pertandingan ini kita tidak bisa melihat dari satu babak pemenangnya. Entah itu babak satu, babak kedua, mereka itu benar-benar unggul, dan di extra time babak satu, babak kedua kita juga tidak bisa melihat bahwasanya dari negara ini mana yang akan menang. Di situ adalah menurut gue itu final terseru gitu. Kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di babak berikutnya gitu di pertandingan final tadi malam, dan itu final menurutku yang sangat luar biasa yang patut ditonton. Dan gua sebagai fans Cristiano Ronaldo garis keras sekali lagi gua aplaus dan respect kepada Lionel Messi dan juga teman-temannya dan juga Argentina yang berhasil membawa Piala World Cup 2022 ke Argentina ya, dibawa pulang ke Argentina. Gua benar-benar respect, dan mungkin banyak sekali orang-orang yang memberikan pendapat kontroversi atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya Piala Dunia tahun ini tuh diatur untuk Argentina, sekali lagi untuk Lionel Messi, karena ini adalah pertandingan terakhir Lionel Messi di karir internasionalnya, dan ini sudah gue bahas di video sebelumnya. Dan gue sudah bilang bahwasanya ini adalah event besar World Cup 4 tahun sekali. Jadi menurutku ini tidak mungkin FIFA akan mengadakan event yang hanya 4 tahun sekali ini untuk menjadikan satu negara itu menjadi juara. Tapi kembali lagi bahwasanya di FIFA itu diisi oleh manusia gitu, dan setiap manusia itu pasti memiliki pemikiran yang tidak akan selalu benar dan tidak akan selalu mengikuti prinsip gitu. Kadang-kadang mungkin kita bisa menggunakan prinsip yang salah gitu, dan gua nggak tahu, gua berbicara di sini hanya sebagai content creator dan hanya sebagai penikmat sepak bola juga, jadi gue nggak bisa bilang bahwasanya Piala Dunia tahun ini diatur untuk Messi, tapi gue membeberkan sebuah pendapat dan juga fakta bahwasanya Argentina di setiap pertandingan selalu mendapatkan. Oh guys, tadi kamera gue sedikit mati, maklum kamera murah bukan mahal. Oke, lanjut lagi guys. Jadi pada saat Argentina berlaga di World Cup ini, dari laga awal Arab Saudi sampai ke Argentina sini, mereka tuh sudah pada setiap pertandingan menurut gue ini hampir mendapatkan penalti gitu. Menurut gue ada 6 kali penalti kok tidak salah, dan ini dari penalti ini mereka bisa membawa negara mereka sampai ke final gitu, dan berhasil membawa nama Lionel Messi ini menjadi top skor yang bisa bersaing dengan Mbappe lewat penalti. Tapi sekali lagi gue bilang, mereka tidak hanya bergantung pada sebuah penalti. Meskipun jika benar FIFA memberikan voucher penalti kepada Argentina, jika Argentina tidak berusaha keras dan tidak bermain bagus, mereka tidak akan bisa menang bro, meskipun mereka dapat penalti. Seperti yang gue bilang tadi, Messi di World Cup tahun ini itu kualitasnya benar-benar bagus dibandingkan World Cup sebelumnya. Dan gue bilang Messi tahun ini tuh lagi on fire, karena ini adalah karir internasionalnya di penutupan gitu. Jadi menurut gue Messi benar-benar on fire, dan teman-temannya ini berusaha mengimbangi semangat Messi dan juga permainan Messi agar bisa memenangkan Piala Dunia ini untuk terakhir kalinya bersama Messi gitu. Dan ini menjadi suatu kebanggaan kepada pemain Argentina bahwa mereka berhasil mencapai itu. Dan kembali lagi ke Prancis masih bisa bermain di tahun berikutnya bersama Kylian Mbappe, karena Kylian Mbappe bintang muda dari Prancis ini masih berumur 23 tahun.
Dan kita tahu dia masih bisa merasakan Pildun itu entah sekitar 3 atau 4 kali. Tergantung dia bisa konsisten. Entah itu selama 17 tahun ataupun 15 tahun. Dan Kylian Mbappe ini kadang-kadang akan jadi penerus dari Cristiano Ronaldo ataupun melebihi idolanya yaitu Cristiano Ronaldo. Banyak yang bilang kayak gitu dan berpendapat. Dan gue juga berpendapat kayak gitu karena dilihat dari umur yang 23 ini dia memiliki karir yang cukup bagus dan juga mungkin bisa dibilang luar biasa di umur yang 23 ini. Dan mungkin saja pada saat Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ini oh guys, sorry tadi kamera gue mati lagi. Sekali lagi kamera gue memang, maafkan kamera gue ya. Oke. Sekali lagi yang gue bilang pada saat Lionel Messi, oke lanjut ya. Pada saat Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo mungkin nanti pensiun, kita bisa menikmati sepak bola dengan permainan yang akan dibawakan oleh Kylian Mbappe. Dan entah itu saingannya Haaland atau mungkin pemain lain seperti Vinicius atau yang lain sebagainya. Tapi menurut gue di saat ini para pemain muda ini menurut gue yang lagi on fire dan berada di puncak ini adalah Kylian Mbappe ya menurut gue ya. Dan Haaland belum mencapai itu. Dan gue juga agak sedih karena Haaland tidak bisa berpartisipasi di World Cup tahun ini karena negaranya Norwegia belum bisa mencapai itu. Terakhir Norwegia itu masuk World Cup kalau tidak salah tahun 90-an dan ini juga beban yang harus dibawa oleh Haaland agar bisa membawa negaranya itu berlaga di World Cup dan itu akan bisa membuat sejarah dan membuat nama Haaland ini menjadi lebih besar. Dan ini adalah sepak bola, ini adalah permainan dan ini adalah sebuah hiburan yang dibuat oleh seseorang, 10 orang, 11 orang dan banyak orang yang menontonnya dan ini adalah hiburan yang patut dinikmati. Jadi entah itu kalian pendukung Messi, pendukung Ronaldo, ataupun apa, kita adalah tetap fans sepak bola. Jadi, apa yang harus kita nikmati. Jangan membawa hal-hal yang negatif. Meskipun Messi ini menang, jangan kalian usik atau hina Cristiano Ronaldo. Terutama fans-fansnya Messi yang terlalu over atau apa gitu. Kalian boleh menang dan bereuforia, tapi sewajarnya. Dan kalian boleh membanding-bandingkan mereka, tapi bahwasanya tidak peduli kalian membanding-bandingkan mereka, Messi itu tetap yang terbaik. Tapi menurut gua, Ronaldo itu tetap pemain yang paling menginspirasi bagi gua. Dan Ronaldo itu juga yang menginspirasi hidup gua. Soal kerja keras dan juga apapun. Ya, karena jujur gua ini orangnya gampang insecure jika melihat orang yang memiliki bakat gitu dibandingkan gua. Oke guys, entah itu kalian fans Messi ataupun fans Cristiano Ronaldo, congrats buat fans La Pulga karena La Pulga berhasil membawa Piala Dunia dan menangkan Piala Dunia ini dan mempersembahkan Piala Dunia ini kepada negara Argentina. Dan di sini gue akui Messi ini pemain terbaik di sepak bola. Tapi menurutku ini adalah pendapat pribadiku bahwasanya Cristiano Ronaldo adalah pemain yang paling menginspirasi terutama di hidup gue. Karena Cristiano Ronaldo itu adalah inspirasi gue. Ya mungkin itu yang bisa aku bahas di konten kali ini. Jika kalian ingin konten bola atau tema apalagi yang mau gue bahas, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk follow sosial media aku, ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan juga share channel ini, video ini, agar aku bisa gajian dan monetisasi. Haha. Thank you guys. Thank you guys.